Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatona Khairunisa, NPN 22025010101013 akan mempresentasikan yang berjudul dengan valem bronkitis. Adapun poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi ini, yang pertama adalah etiologi, yang kedua adalah patogenesa, yang ketiga adalah gejala klinis, yang keempat adalah diagnostik, yang kelima pengobatan, dan terakhir adalah pencegahan. Baiklah, adapun poin pertama yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini adalah etiologi dari valem bronkitis itu sendiri. Nah, bronkitis merupakan gangguan saluran pernafasan utama bronkus yang menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada saluran pernafasan. Terjadinya inflamasi ini akan menyebabkan peningkatan sekresi mukus oleh sel kompleks di dalam tubuh yang menyebabkan gangguan pada saluran pernafasan dan pertukaran oksigen dan karbon dioksida ini akan terganggu. Secara umum, bronkitis ini dapat terjadi secara herediter ataupun kongenital. Untuk bronkitis secara kongenital ini biasanya disebabkan oleh faktor genetik, faktor pertumbuhan, ataupun perkembangan janin. Adapun bronkitis secara herediter biasanya disebabkan oleh bakteri, virus, alergi, dan lain-lain. Bronkitis akibat virus biasanya disebabkan oleh golongan virus virus famili Coronaviridae yang mengakibatkan penurunan sistem imun tubuh. Sedangkan bronkitis secara akut biasanya disebabkan adanya alergi, baik itu udara dingin, asap rokok, polusi udara, ataupun debu sekitar lingkungan hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas patogenesa dari valem bronkitis itu sendiri. Awal mula terjadinya valem bronkitis itu sendiri yaitu dengan masuknya agen penyakit ke dalam tubuh, baik itu bakteri ataupun virus. Dengan masuknya agen penyakit ke dalam tubuh akan menyebabkan inflamasi ataupun peradangan pada saluran pernafasan. Dengan terjadinya inflamasi pada saluran pernafasan itu, dia akan merangsang sel goblet untuk menghasilkan mukus yang lebih banyak. Dengan meningkatnya mukus di dalam saluran pernafasan ini akan menyebabkan penyempitan dan penyumbatan bronkus yang menyebabkan dyspnoe ataupun sesak nafas. Selanjutnya, bronkitis berdasarkan tipe infeksinya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah bronkitis secara akut dan yang kedua adalah bronkitis secara kronis. Yang pertama kita akan bahas adalah bronkitis secara akut. Nah, untuk bronkitis secara akut ini biasanya disebabkan oleh virus yang akan menyebabkan terjadinya inflamasi ataupun peradangan pada saluran pernafasan dan meningkatnya produksi mukus. Kemudian untuk bronkitis kronis ini biasanya terjadi secara ringan dan berlangsung antara 10 sampai 14 hari. Sekitar 90% penyebab dari bronkitis secara akut ini adalah virus seperti rhinovirus, adenovirus, dan parainfluenza. Dan sekitar 10% penyebab dari bronkitis akut ini adalah Mycoplasma pneumonia, kemudian ada Bordetella bronchiseptica, ada Chlamydia pneumonia, dan Bordetella pertussis. Selanjutnya adalah bronkitis secara kronis. Bronkitis secara kronis ini biasanya disebabkan oleh alergi, polusi udara, udara dingin, kemudian adanya debu di sekitar lingkungan hewan. Dan bronkitis kronis ini disebabkan karena adanya iritasi yang berulang pada epitelium, saluran pernafasan, dan bronkiolus yang menyebabkan radang kronis, edema, dan peningkatan produksi dari mukus oleh sel goblet. Udara yang masuk dan keluar dari paru-paru itu diblok karena adanya edema dan banyaknya mukus di dalam saluran pernafasan. Selanjutnya kita akan membahas poin yang ketiga adalah gejala klinis dari valem bronkitis. Nah, adapun gejala klinis dari valem bronkitis yang pertama adalah batuk. Batuk merupakan respon tubuh kita untuk mengeluarkan mukus yang berlebihan yang dihasilkan oleh tubuh, yaitu sel kompleks pada saluran pernafasan. Yang kedua adalah dyspnoe. Terjadinya dyspnoe ataupun sesak nafas ini
disebabkan karena adanya peningkatan mukus pada saluran pernafasan yang menyebabkan penyempitan dan penyumbatan pada bronkus yang mengakibatkan terhambatnya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Kemudian adanya terdengar suara ngorok, selanjutnya anoreksia, dan yang terakhir adalah keluarnya leleran encer dari hidung. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keempat adalah diagnosa dari velin bronkitis. Untuk mendiagnosa velin bronkitis, kita dapat melakukan yang pertama adalah pemeriksaan darah. Kurang dari 40% kucing yang mengalami masalah dalam saluran pernafasan alergi memiliki eosinophilia perifer. Eosinophilia perifer lebih sering terjadi pada infeksi parasit ataupun granulomatosis paru-paru eosinophilia. Kemudian kita dapat melakukan radiologi. Adapun macam-macam dari radiologi itu ada radiologi toraks, fluoroskopi, kemudian bronskopi, dan yang lain-lain. Untuk radiologi toraks merupakan sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi adanya gejala batuk pada kasus saluran pernafasan. Pemeriksaan ini sangat membantu dalam menemukan suatu diagnosa, sehingga apabila dibutuhkan pemeriksaan lanjutan, maka radiologi toraks merupakan pemeriksaan penunjang yang sangat berguna dan membantu dalam mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian ada pemeriksaan fluoroskopi. Untuk pemeriksaan fluoroskopi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang dinamika toraks seperti gerakan diafragmatik, ekspansi ataupun ventilasi paru-paru ataupun kerja jantung. Fluoroskopi dapat mengevaluasi bentuk dari aturan pernafasan yang kemungkinan mengalami pembesaran ataupun kolaps. Selanjutnya ada bronskopi. Nah, bronskopi ini merupakan suatu jenis pemeriksaan ataupun inspeksi secara langsung terhadap laring, trakea, bronkus melalui suatu bronskop logam standar ataupun bronskop serat optik fleksibel yang memiliki sumber cahaya dan kamera. Pemeriksaan bronskopi ini dapat mengidentifikasi ada atau tidaknya mukus yang menghalangi jalan udara pada saluran pernafasan. Kemudian ada CT scan. CT scan ini merupakan pemeriksaan radiologi yang mampu menghasilkan gambar yang jauh lebih rinci dari jaringan lunak. Kemudian CT scan ini sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi adanya penyakit bronkitis karena memberikan gambaran saluran pernafasan yang lebih detail dibandingkan dengan radiologi toraks, sehingga mempermudah dalam pembacaan hasil. Kemudian kita juga dapat melakukan diagnostik dari velin bronkitis itu dengan cara pemeriksaan sputum. Nah, untuk pemeriksaan sputum ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara makroskopis dan secara mikroskopis. Untuk secara makroskopis itu dapat kita lakukan dengan mengamati warna, bau, kuantitas, dan kualitas. Kemudian menurut Mutakin mengklasifikasikan sputum itu dan kemungkinan penyebabnya menjadi 7 bentukan, yaitu jika sputumnya banyak dan berulang menandakan proses supuratif ataupun abses paru-paru. Kemudian sputum yang terbentuk perlahan dan terus meningkat mengidentifikasikan pada gejala bronkitis. Kemudian sputum yang berwarna kekuningan menandakan adanya suatu infeksi. Kemudian sputumnya yang berwarna merah muda dan berbusa menandakan adanya edema pada paru-paru. Kemudian adanya sputum berlendir lekat dan berwarna abu-abu atau putih menandakan terjadinya bronkitis kronik. Dan sputum yang berbau busuk menandakan terjadi adanya abses paru-paru, bronkiektasis. Dan sputum yang berwarna hijau itu menandakan adanya penimbunan gas. Sedangkan untuk pemeriksaan sputum secara mikroskopis itu dengan pengambilan sampel untuk pemeriksaan sitologi dan kultur bakteri dengan cara bronchoalveolar lavage atau BAL, tracheal wash ataupun menggunakan bronskopi.
Kemudian dilakukan pemeriksaan sitologi. Nah, untuk pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat gambaran histopatologi sel dari sputum yang berkaitan dengan neutrofil, limfosit, eosinofil, sel goblet, makrofag, dan lain-lain. Adanya infiltrasi neutrofil pada sputum menandakan terjadinya bronkitis akibat infeksi bakteri. Kemudian ada juga dapat kita lakukan adalah kultur sputum. Nah, kultur sputum ini mengidentifikasi organisme spesifik untuk menegakkan diagnosa definitif. Nah, sputum pada pemeriksaan ini harus dikumpulkan sebelum dilakukan terapi antibiotik, dan setelahnya itu untuk menentukan efektivitas terapi. Kemudian untuk kultur sputum dilakukan pada media blood agar untuk melihat koloni dari bakteri penyebab bronkitis. Salah satunya adalah Bordetella bronchiseptica. Selanjutnya, kita juga dapat melakukan tes fungsi paru dalam mendiagnosa valent bronkitis. Untuk tes fungsi paru contohnya adalah spirometri. Nah, spirometri ini adalah salah satu tes yang digunakan dan dilakukan dengan cara memposisikan spirometer pada hidung pasien, dan alat tersebut akan merekam pola pernapasan pasien dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat dicetak. Kemudian hasilnya disajikan dalam bentuk grafik spirogram. Kemudian ada plastimografi. Nah, plastimografi ini merupakan tes untuk mengukur kapasitas paru-paru total dan volume residu, baik sebagai pemeriksaan mandiri maupun memberikan informasi tambahan untuk spirometri. Selanjutnya adalah diferensial diagnosa. Nah, adapun diferensial diagnosa dari valent bronkitis yang pertama adalah penyakit jantung primer. Mungkin tampak serupa secara klinis dan radiografi pada kasus tertentu. Tetapi kucing ini biasanya tidak memiliki riwayat batuk ataupun memiliki sensitivitas trakea pada pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah fibrosis paru idiopatik. Dapat muncul secara klinis dan diagnostik sangat mirip dengan bronkitis kucing. Kemudian yang terakhir adalah parasit paru-paru. Contohnya adalah Aelurostrongylus abscutus, kemudian Capillary aureofilia, dan Paragonimus calicoli. Selanjutnya kita akan membahas poin yang keenam adalah pengobatan dari valent bronkitis itu sendiri. Nah, untuk pemberian pengobatan pada valent bronkitis dapat kita berikan yang pertama adalah antibiotik. Nah, untuk antibiotik, pemberian antibiotik yang bekerja dengan membunuh bakteri penyebab dari bronkitis yaitu antibiotik yang berspektrum luas yang dapat membunuh bakteri gram positif ataupun gram negatif penyebab dari infeksi saluran pernafasan itu, sehingga mampu memberikan efek yang maksimal selama proses pengobatan. Kemudian yang kedua adalah antiinflamasi. Untuk pemberian antiinflamasi ini digunakan untuk mengatasi suatu peradangan akibat infeksi mikroorganisme. Menurut Patterson mengumumkan bahwa antibiotik yang sering digunakan dalam kasus ini adalah dexamethasone, karena dexamethasone ini dapat mengurangi peradangan dan produksi lendir yang berlebihan. Kemudian dexamethasone juga terbukti dalam mempercepat pembersihan mukosiliar dan menurunkan gen mucin MUC5AC pada sel epitel bronkial. Dosis dexamethasone yang diberikan sebanyak 0,25 mg ataupun setengah tablet dexamethasone sediaan 0,5 mg. Kemudian dapat dilakukan pemberian mukolitik. Mukolitik merupakan obat yang digunakan untuk mengencerkan mukus yang berlebihan dan kental sehingga mudah dikeluarkan. Untuk mukolitik yang sering digunakan dalam kasus bronkitis adalah bisolfon. Bisolfon ini digunakan untuk mengobati gangguan pernafasan yang diakibatkan produksi mukus yang berlebihan. Di dalam kandungan obat bisolfon ini mengandung bromhexid yang termasuk agen mukolitik dan berfungsi melancarkan dahak. Menurut Mole dan Elizabeth menambahkan bahwa
Pemberian mukolitik mampu meningkatkan kemungkinan pasien tidak mengalami eksersarbasi. Dan yang terakhir adalah pencegahan. Untuk pencegahannya itu, kasus infeksi saluran pernafasan dapat dilakukan dengan melakukan vaksinasi pada hewan. Kemudian yang kedua adalah hilangkan semua faktor lingkungan yang dapat memicu terjadinya bronkitis seperti udara dingin, debu sekitar lingkungan hewan, asap rokok, dan yang lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.